Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yansin Saulangi, NIM F0121536, Prodi Ilmu Politik, kelas C. Saya akan sedikit menjelaskan kronologi perang antara Rusia dan Ukraina. Rusia telah mengklaim mengamankan Ukraina Timur, wilayah Donbas yang dikuasai milisi pemberontak. Namun serangan Rusia kemudian membidik sejumlah kota di Ukraina, Odessa, Kharkiv, Mariupol, dan tentu saja Kiev. Sebenarnya dulu Ukraina dan dengan Rusia, namun pimpinan Ukraina yang sekarang lebih dekat ke barat dengan menjadi bagian NATO. Padahal ketika perang dingin terjadi sebelum 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet. Negara komunis yang kuat di zaman itu, Uni Soviet. Jerman kalah dengan PDH selesai memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran jika negara-negara benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis. Pada 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun ini menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States (CIS). Namun perpecahan terjadi. Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina mendatangani perjanjian persahabatan menyelesaikan ketegangan. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Massa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Keseluruhan bahwa sempat terjadi sebelum berdamai di 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa, UE, dan NATO. Ini mengutip Al Jazeera. Membuat Putin marah karena proses berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Rusia memang gusar pada banyaknya kehadiran NATO di Eropa Timur. Ini sudah dimulai sejak 1999, sejak Polandia, Ceko, dan Hungaria mendeklarasikan masuk fakta itu. Putin mengajukan tuntunan keamanan yang terperinci kepada Barat. Salah satu poinnya meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia meminta aliansi tersebut untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet sebagai anggota. Dalam wawancara eksklusif dengan CBC Indonesia 16 Februari, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Ludmila Gavrilyeva, juga menjelaskan demikian. Semua histeria yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah target untuk mengalihkan isu dari keamanan negara terkait Federasi Rusia. Kami melihat ekspansi NATO yang telah berjalan selama 30 tahun lebih, dan kini infrastruktur NATO makin dekat ke perbatasan kami. Pada situasi ini, Ukraina hanya dijadikan alat untuk mengorbankan informasi perang terhadap Rusia. Sementara negara kami di tengah menyumbangkan diplomasi, pihak barat tersebut mengorbankan informasi perang dan menciptakan ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina. Sebenarnya tidak ada yang terjadi. Tidak berniat untuk menyatakan perang terhadap Ukraina. Hanya salah paham. Justru menganggap Ukraina sebagai saudara kami. Ajurnya lagi. Isu serangan bergulir sejak November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia perbatasan dengan Ukraina. Moskow diyakini Barat mobilitas 100 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Intelijen Barat menyebut Rusia
akan menyerang Ukraina di Desember. Pimpinan di dunia seperti Presiden AS Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi Barat jika menyerang Ukraina karena laporan semakin intens soal militer di perbatasan. Sejumlah pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga turun gunung menginisiasikan negosiasi antar keduanya. Di sisi lain, Rusia juga mulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari 2022. Semua angkatan laut dikerahkan. Latihan ini juga dilakukan di darat. Rusia bekerja sama dengan Belarusia tetangga dekat sekaligus sekutunya. Pada 15 Februari, Putin menegaskan akan menarik semua pasukan dari perbatasan. Ia mengatakan ini saat konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz Moskow. Putin mengatakan Rusia tidak ingin menginginkan perang. Menurut dia siap mencari solusi dengan Barat. Kami siap untuk bekerja semua lebih jauh. Kami siap untuk masuk ke jalur negosiasi, ajar Putin seperti dilansir. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon dimaafkan atas kekurangan yang saya jelaskan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.